pakai iPhone 6s di tahun 2020 setelah iPhone 12 keluar. Menurut lu gimana orang bakal ngejudge lu nenteng nih HP gitu men? Itu yang gue alamin sekitar kayak sebulan terakhir lah. Karena HP gue jual dan agak rusak gitu ya. Jadi gue mengeluarkan nih HP untuk gue pakai untuk keperluan gue sehari-hari. Well, kalau lu lihat ini udah gue upgrade ke iOS 14 dan lu lihat tuh ya, gue geser-geser, ini HP masih gokil banget, cepet, masih nggak ada masalah men. Karena banyak review dari youtuber luar yang bilang kalau jangan di upgrade ke 14 gitu, nanti dia lemot. Tapi gue nggak masalah, gue upgrade dan nggak ada masalah tuh. Memang sih kerasa sedikit lebih lama gitu ya kalau lu klik keluarin application tuh kayak dia nggak langsung keluar gitu ya. Namanya juga udah 5 tahun men. Tapi ya menurut gue sih nggak masalah ya. Bedanya cuma kayak 0,5 detik atau 1 detik pun I don't mind karena masih oke banget. Pengalaman yang sama yang lu alami di iPhone SE 2020 gitu. Dan fingerprint sensornya gokil banget. Lu tahu sendiri ya kalau lu pakai iPhone atau pakai iPhone di atas 8 deh. Itu kan lu pakai masker setiap kali mau masuk lu harus masukin pin, itu kayak ribet banget kan, gengges. Nah ini gokil. Ngomongin layarnya ya. Layarnya dia kan udah Retina display 326 dpi. Dan nonton YouTube dia tuh bisa Full HD 1020p ya. Tapi sebenarnya nggak real Full HD sih. Yang gue tahu sebenarnya dia tuh cuma bisa 720p karena kepadatan layarnya gitu ya. Tapi si YouTube di Apple ini dia bisa bikin kayak ngompres yang 1020p itu di layar dia yang cuma 720p, jadi lebih jelas gitu. Gue gak ngerti gimana, tapi overall hasilnya gokil banget sih. Buat layar gue masih salut ya. Ini HP udah sekitar 4 tahunan gue beli, tapi masih gokil banget men. Gak ada masalah, gue cuma ganti baterai doang. Nanti gue jelasin di bagian baterai gitu. Dan audionya pun gue pikir karena udah lama banget ya, dan gue udah terbiasa dengan iPhone 11 Pro dan iPhone 11 yang terakhir gue pakai. Gue pikir ini HP bakal kayak nggak nyaring atau gimana gitu kan, bapuk lah speakernya. Tapi once gue pakai lagi anjir, suaranya tuh gokil banget. Masih bisa lu bawa ke kamar mandi buat nemenin lu konser lah di kamar mandi. Masih worth it banget men. Jadi gue nggak ada masalah dengan layar dan suara. Dan yang paling penting adalah dia masih punya 3,5 mm audio jack. Di kepala gue tuh mau ngomong jack D tuh. Anjir, malam udah malam Sabtu. Masih ada 3,5 mm jack. Kenapa? Karena gue punya banyak headphone yang ada 3,5 mm jacknya gitu. Dan menurut gue kualitas pakai kabel tuh lebih bagus suaranya dibanding yang Bluetooth gitu kan. Dan gak perlu baterai, gak perlu cas. Jadi gue masih suka pakai kabel-kabelan. Ngomongin RAM-nya yang cuma 2 GB gitu kan, dan prosesornya yang A9 A9 chip itu, mungkin lu bakal nanya ya, ini gimana bang performance-nya gitu. Ya yang lu lihat dari tadi gitu kan, nggak ada errornya. Menurut gua kombinasi A9 chip Apple 2 GB RAM sama iOS 14 nih gokil banget sih. Jadi kayak experience lu pakai iPhone SE 2020 tuh hampir nggak ada bedanya sih menurut gue ya. Menurut gue loh, ini pandangan pribadi gitu ya. Pastilah dia kan pakai Evo A13 ya, pasti lebih cepat lah, 4 generasi lebih tinggi men gitu. Tapi untuk harga segini di tahun 2020, wow, gue cuma bisa amazed sih waktu pakai HP ini lagi. Bahkan gue ngerasa kayak apakah gue perlu beli HP baru gitu kan, untuk sementara gitu kan. Karena beneran experience gue pakai di sini tuh nggak ada masalah gitu. Kita ngomongin penggunaan normal sehari-hari ya, bukan yang gimana-gimana gitu. Nah ngomongin baterainya guys, yang tadi gue udah bilang gue cuma ganti baterainya karena terakhir baterai health-nya tuh 76%-an gitu. Dan itu gue pakai cuma kayak gue lihat-lihat HP-nya gitu kan, gue buka kantor, selesai gue charge gitu kan, kayak dia jam 12 udah mau habis, gue yang kayak udah 30%, gue yang kayak wah, gue harus ganti baterainya. Setelah gue ganti baterainya, performanya gokil. Performanya dia balik lagi kayak HP baru. Apple sih gila sih menurut gue.
Eh, ini bisa bertahan dari gua cabut charge di pagi-pagi sampai gua pulang kantor, terus sebenarnya masih bisa kayak 20-15% gitu ya pas sampai rumah. Tapi karena gue orangnya kayak gue nggak mau tuh baterai gue tuh di bawah 40% gitu ya. Di bawah 50% tuh gue udah yang kayak galau. Gue bawa charger setiap hari. Mau nggak mau lu bawa charger kalau lu orangnya kayak gue, atau lu bawa power bank. Nah, ngomongin chargernya, gue pakai fast charging. Gue tau nih HP nggak bisa fast charging, tapi ini gue pakai 18 volt. Gue beli di authorized sellernya gitu. Dan ternyata cepet banget men, kayak cuma 1 jam udah full, 1 jam udah full. Jadi gue selama gue bawa nih charger, gue sebenarnya nggak ada masalah dengan baterainya gitu. Ini harganya gue beli sekitar 200.000 ya, 150.000-an gitulah, 400 watt. Kameranya untuk di tahun 2020 oke, mungkin kalau lu bandingin dengan HP-HP Samsung yang keluaran 2 tahun terakhir ya, lu nggak bisa bandingin ya, karena ya ini udah 5 tahun lalu men. Tapi kalau kita ngomongin jelek atau enggak, ini tuh nggak jelek sama sekali. Mungkin kalau lu bandingin dengan HP-HP Cina nih, videonya gitu ya, bahkan dengan Samsung, ini masih jauh lebih decent men. Selama ada cahaya matahari ya, selama cahayanya tuh nggak berlimpah, nggak masalah. Lu lihat tuh dynamic range-nya masih jalan banget men. Masih bisa ngebedain warna langit, sama dia langsung adjust warna sekitarnya kalau lu klik fokusnya tuh ke cahaya yang terangnya gitu. Ini hasilnya men. Kalau lu mau lihat hasilnya kayak apa, ya kayak gini. Mungkin lo mau mulai vlog gitu kan, atau mau mulai TikTokan gitu, apakah masih worth it gak? Worth it banget men kameranya. Selama satu ya, cahayanya harus banyak, harus, kalau enggak dia agak keok gitu. Fisiknya gimana? Ini enak banget digenggam, dia dari aluminium. Dan ini berhubung udah mau 4 tahun ya, jadi ya fisik lu lihat sendiri HP-nya belakangnya udah amburadul gitu. Tapi nggak masalah kalau lu pakein case, itu dia yang nggak ada yang ngeliat juga belakangnya kan. Karena depannya masih bagus men, ini belum gua ganti sama sekali gitu. Dan lu kalau cari barang yang bekas di sana ya, make sure aja kalau misalnya belakangnya jelek tapi nggak pernah diganti dalamannya dan depannya bagus. Itu sih saran dari gua, karena kalaupun gue jual pun itu definisi yang akan gue taruh di sana. Tapi ini HP nggak akan gue jual kayaknya, karena masih mensupport kegiatan sehari-hari gue banget. Banking, denger lagu, Grab, Gojek gitu-gitu semua masih bisa. Instagram, sosial media masih fine buat gue. Jadi ya gue bahkan mau pakai HP ini mungkin sampai iPhone 12 keluar gitu di Thailand. Ngomongin performa gaming, apakah nih HP masih bisa dipakai buat main game gitu kan? Gue bisa bilang kalau game ringan kayak Mobile Legend gue masih fine, masih menyarankan yes. Karena dia tuh gini, pertama cepet panas, kedua baterainya kan cuma 1700 mAh ya. Jadi kayak lu kalau main game ya lu harus siap-siap charging nih HP gitu waktu lu kerja. Sebelum lu kerja lagi lu charge lagi nih HP gitu. Tapi masalah apakah gamenya waktu game tuh dia nge-lag atau gimana, untuk Mobile Legend gue bisa make sure nggak ada nge-lag sama sekali gitu. Jadi nanti lu lihat nih ya, waktu gue main game itu nggak ada nge-lag dan juga smooth, nggak ada masalah intinya. Mungkin sekali gitu ya, kayak dia ada frame drop gitu. Tapi nggak ada, menurut gue itu nggak kerasa lah. Tapi kalau lu tanya apakah bisa main PUBG tanpa nge-lag, gue nggak saranin sih, karena RAM-nya cuma 2 GB main pertama. Kedua ya ini chipsetnya keluaran 2015, 5 tahun lalu. Jadi kalau gue jujur, gue sayang HP gue gitu. Jadi daripada gue nyiksa dia gitu kan, kasihan ya, gue taruh ini game aja satu, Mobile Legend, buat kalau gue lagi bosen gitu kan, gue bisa main. Gue nggak main PUBG gitu. Oke, sekarang kesimpulannya gimana nih? Apakah ini HP rekomend di akhir tahun 2020? Gue bisa bilang yes, ini recommended banget. Semuanya positif ya, dari layar, baterai, harga, kamera, semua positif gitu. Kecuali cuma satu yang perlu lu consider adalah memang baterainya. Jadi kalau lu pengguna yang berat, siap-siap bawa charger dan bawa power bank. Tapi overall recommended banget men. Untuk bisa masuk ke ekosistem Apple yang menurut gue aplikasinya semua tuh didesain dengan segitu indahnya, dan juga buat mejengin logo Apple-nya. Oke deh guys, semoga videonya ngebantu lu buat
kalau lu consider buat beli HP iPhone 6s ini. Sampai video berikutnya. Ciao ciao.